Ya, oke. Oke, terima kasih waktu yang diberikan dan kesempatan yang diberikan. Saya perkenalkan diri dulu supaya teman-teman tidak bisa tahu. Nama saya Kelvin Cheong, punya keluarga, istri 1 dan 3 anak. Saya adalah member di Kelapa Gading, pelayanannya di FGB MFI, itu di DKI 1, DKI Jakarta 1. Oke, supaya waktunya bisa cukup, ya, saya langsung saja untuk berikan testimoni. Kita tahu bahwa belakangan ini kita semua orang mengalami pandemik. Pandemi ini sudah di Indonesia sudah berjalan dari sejak Maret sampai sekarang. Sudah melewati tahun masuk di 2021. Awalnya saya pikir pandemi ini mungkin bisa cepat berlalu. Tetapi apa yang bisa kita lihat sekarang ini masih makin hari makin tinggi. Khusus pribadi buat saya dengan pengalaman ini, yaitu saya hanya bersyukur saja pada Tuhan. Itu di tahun 2000 kemarin yang sudah kejadian itu, hati saya itu ciut, takut. Karena melihat kondisi kini, itu ekonomi sudah sepertinya runtuh. Runtuh ekonomi, runtuh juga nyawa karena ganasnya ini. Tapi ya apa yang kita lakukan, Tuhan yang begitu baik masih berikan kesempatan untuk hari ini bisa testimoni, dan juga berkat Tuhan juga curahkan. Sehingga boleh dengan selamatlah melewati tahun yang kemarin. Tapi dalam tahun yang kemarin itu, saya mengalami ya berbagai juga persoalan. Di satu sisi, bisnis tentu ya sudah turun ya. Lalu kedua juga takut keluar. Nah, jadi gimana kalau begitu? Nggak ada bisnis dong kalau nggak keluar. Tapi ya itulah semata-mata karena ngandalin berkat dari Tuhan, sehingga bisa cukup dan dengan baik melewati tahun kemarin. Itu persoalan dalam ekonomi. Tapi dalam persoalan kesehatan, muncul juga masalah. Di mana pada bulan November, saya mengalami sakit waktu mau pipis. Ternyata setelah dicek sama dokter, infeksi. Setelah beberapa hari pengobatan, belum ada kelihatan kebaikan. Lalu cek ke dokter yang lain. Nah, katanya bukan infeksi, tetapi adalah ada batu di ginjal. Lalu disarankan supaya bisa tindakan. Jadi saya pikir kalau tindakan ini gimana caranya ini? Apakah bahaya enggak? Apa gitu kan? Dan infonya ini batunya besar, 7 mili. Nah, kalau udah sampai 7 mili, ada 2 biji. Dokternya bilang nggak mungkin bisa dengan alamiah bisa keluar. Itu perlu harus dihancurin. Prosesnya itu satu ditembak dan satu lagi ada laser gitu kan, dua lokasi ini letaknya beda gitu, proses seperti itu. Broda Anton kasih tahu saya, coba cek lagi second opinion gitu. Padahal sudah waktu itu sudah menjelang hari H yang sudah mau ambil tindakan, pikir itu. Akhirnya carilah ke dokter lain. Tapi mau cari dokternya siapa gitu, itu pertanyaannya. Saya bawalah ke doa, Tuhan gimana Tuhan ini? Saya sekarang mengalami sakit sekali, nggak tahan dah. Jadi ya bukalah website, cari dokter. Halo dok, di mana cari-cari. Akhirnya ketemulah satu dokter. Dokternya itu di dalam web itu dapat rekomendasi yang semua 100 yang bagus gitu. Wah, dengan ada seperti referensi itulah saya pun datang ke dokter itu di Rumah Sakit Siloam.
Setelah datang dari awal diperiksa dengan apa yang sudah hasil, langsung pada hari itu juga ditawarkan. Saya bertanya, "Dok, ini gimana kalau begitu? Apa harus langsung tindakan atau harus apa?" gitu. "Ya, kenapa enggak? Ginjalnya sudah ada bengkak," gitu. Lalu, "Kalau mau ditandakan, kapan bisa, Dok? Mau ini hari langsung juga bisa." "Kenapa, Dok, bisa?" "Kan sekarang kalau COVID ini kan harus diperiksa, perlu waktu. 24 jam paling cepat baru setelah dapat hasil kan. Berarti kalau sekarang dicek kan besoknya baru bisa dapat hasil. Sudah dapat hasil negatif, barulah boleh ditindakan." Wah, dokternya langsung bilang, "Bisa, ini sekarang punya alat canggih. Dalam waktu 15 menit sudah dapat hasil langsung." Wah, kaget saya baru tahu kalau ada seperti itu. Nah, dengan itu saya pikir saya masih perginya sendiri, belum ada bicara sama istri, keluarga belum ada. Ini gimana mau suruh langsung tinggal di situ tindakan. Akhirnya dokter ya bilang, "Ya terserah Anda. Kalau mau, kalau saya seperti Anda, makin cepat makin baik. Mau hari ini bisa," katanya. Ya sudah, akhirnya kesimpulan langsung lah pada hari itu. Tindakan malam sampai selesai. Nah, setelah itu esoknya, wah, saya pun rasanya udah beda. Memang sakitnya berkurang, tapi berkurangnya itu hanya di yang rasanya sebelumnya itu. Tapi timbul lagi yang rasa lainnya itu ya tidak nyaman. Karena harus pasang kateter lain-lainnya gitu. Waduh, itu tidak nyaman sekali. Dan di satu sisi ternyata dokter ini baik sekali. Apa yang saya ceritakan, share semua informasi itu, dokter ini malah share juga pengalaman dia, menceritakan untuk penyakit ini apa kira-kira ya, apa nanti Anda akan rasakan karena harus ada pasang stem. Stem itu yaitu selang pasang di dalam. Maksudnya itu supaya nanti kalau ada batu yang keluar dan lain-lainnya lah, itu bisa terbantu gitu. Tapi ini akan buat tidak nyaman. Tapi ya memang kalau prosedur itu ya saya ikutin saja. Nah, di selain itu, waktu cerita dengan dokter itu, dokternya malah menyampaikan bahwa dari sisi biaya begini ada solusinya, dibantu kira-kira kalau unsur kerabat dokter nanti ada diskon berapa, kalau unsur gini-gini gimana-mana. Jadi dia secara hanya cerita begitu, saya juga tidak tahu. Giliran check out, muncullah kwitansinya. Hanya dipotong biaya tindakan dokter yang sampai 50%. Saya nggak ada minta, tapi hanya mendengar sharing cerita begitu, ini luar biasa. Dokternya dengan inisiasi sendiri memberikan itu di luar dugaan saya sama sekali. Nah, jadi dengan setelah selesai itu saya check out, masih rawat selama kurang lebih hampir sebulan. Ternyata memang betul setelah pasang selang itu buat sangat tidak nyaman. Ya, itu akan terjadi pendarahan, sakit, segala dalam sebulan waktu itu. Artinya apa? Setiap kali sering-sering harus ke kamar mandi terus. Nah, itu praktis buat saya down ya, karena saya kira dengan begitu mudah hanya batu saja di pinggang segala gitu sudah bikin begitu susah. Nah, inilah satu perjuangan saya untuk menapi saat-saat yang sulit oleh karena kesehatan yang terganggu ini. Saya tidak ada jalan lain, saya hanya berdatang pada Tuhan. Kalau boleh Tuhan tolong lepaskanlah nih semua sakit-sakit ini gitu secepatnya supaya saya bisa pulih.
Tapi ya apa yang saya minta, tentu semua ada waktunya, itu masalahnya di situ. Sudah sampai sebulan akhirnya, baru dilepas. Enggak sampai sebulan, kira-kira 3 minggu lah, baru dilepas selangnya. Setelah lepas selangnya, saya merasakan seperti orang yang sudah bebas dari semua sakit penyakit, keterikatan semua rasanya. Plong banget rasanya. Wah, saya merasanya saya harus puji Tuhan. Ya, pas waktu itu selesai itu adalah di tanggal 26 Desember itu hari itu. Pas besoknya Natal saya ke sana kerjakan. Nah, inilah hari ini saya merasakan saya sudah bisa aktif kembali dan kerja dengan baik. Nah, di dalam proses ini saya harus menginap 2 kali itu di rumah sakit sehingga bisa sampai baik. Nah, saya kira ini adalah satu perjuangan dalam, kalau kita bilang hidup kan perjuangan, tapi sakit juga harus berjuang. Ya, banyak sekali yang jadi beban kalau sudah sakit. Itu saya juga teman-teman kita semuanya dalam keadaan di mana kalau saya sakit ini sangat tidak nyaman, sangat mengganggu, mental juga turun, dan tentu akan ada dampak juga pada pekerjaan akan sama. Nah, inilah satu lingkaran yang mengikat saya pada saat itu. Tapi meskipun demikian, sudah berapa bulan pandemi yang lalu, jadi saya waktu di rumah sakit juga pikir ini, jangan-jangan kalau masuknya hanya keadaan begini, pulangnya nanti jadi beda lagi. Kan ini COVID ini kan setiap saat saja bisa terjadi. Tapi itulah saya bilang masih kesempatannya untuk ada hal ini, dan kesempatan ini saya juga sudah sampaikan Tuhan, saya ya ingin supaya bisa melayani lagi lebih baik kalau masih dikasih waktu begitu. Saya pikir ya ini saya ingin supaya teman-teman kita bahwa selagi ada waktu, selagi ada kesempatan, kita sama-sama melayani Tuhan. Ya. Amin. Saya kira cukup ya untuk sharing saya. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Iya. Tuhan berkati Pak.